Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan di minggu waktu Toronto hari ini atau minggu malam di Indonesia, hingga kita dapat berkumpul di majelis Ajal Toronto ini. Salawat dan salam mari kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, yang telah mewariskan ilmu-ilmu kepada kita sehingga kita dapat mendapatkan kehidupan yang lebih baik ini. Untuk hari ini kita mulai dengan membaca surat Al-Quran dan diteruskan dengan surat Al-Quran. Amin. Al-Quran terdiri dari ayat surat-surat Al-Quran. Surat apa Ustadz hari ini ya? Surah Kita belum dapat ininya nih, emailnya kayaknya. Al-Anbiya aja Pak. Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya. Habis itu Sesuai baru dengan kita tema lanjutkan kita. dengan 328. Halaman 328. 32. Ayat 73. 38. Ayat 73. 73. Jangan lupa Mas Bro Robi yang ada terjemahannya Al-Qurannya. Siap. Masih ingat aja Pak Indra ya. Ya, apa yang diucapkan Ustadz ya kita ingat lah. Walaupun itu beneran. Ya harus kita telan Ustadz. Itu adalah sesuatu gitu. Mohon maaf lah Pak kalau pahit Pak ya. Habis itu kita minum kopi Ustadz. Kalau orang Medan bilangnya mohon maaf lah kami keluarga kan. Oke Ustadz, mungkin mau memulainya dulu. Silakan Ya, waktu berdebat. ayat 73 ya. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ambil dari 72 ya biar nyambung. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin wa lutan atainahu hukman wa 'ilman wa najjaynahu minal qaryati allati ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين
Fafahamna. Itulah faham ya. Fafahamnaha. Hanya setelah fa ya, jadi agak sulit itu nanti. Fafahamnaha Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. Jadi wattair gitu ya, kalau mau diwakafkan. Wattair. Wa kunna fa'ilin. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً يَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي تجري ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Ya. Itu maksudnya Sulaiman ditundukkan kepadanya angin untuk menjadi kendaraannya. Tafadhal, siapa yang mau duluan? Saya boleh Ustaz volunteer. Ya, tafadhal Pak Eko. Dari 72 Ustaz ya. Halaman sebelumnya berarti ya. Oke, insyaallah bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba nafilah. Wa kullan ja'alna sholihin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'laj khairat. Fi'lal. Oh, oke. Maaf. Wa auhayna ilaihim ha kecil. Wa auhayna ilaihim. Itu jadi kha dia. Ha. Dari dalam tenggorokan ha. Wa auhayna dia dari dalam tenggorokan tapi di atas buah khuldi itu, jangan dari dalam, jangan setelah dari bawah, tapi dari tengah dia itu ngambilnya. Dari sini makhrajnya itu di atas tenggorokan. Wa auhayna ha tanpa suara yang keras. Itu baru bagus, bisa, baru benar. Oke. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Waluton atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu Waluton atainahu huk ya, jangan huk. Dia nggak dikol-kolakan tapi ditekan huk. Nah, gitu ya. Hukman wa ilma. Oh, hukman, oke.
Waluton atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryah. Al-Qaryah negeri ya. Minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith. Kha-nya kurang di ini ya, kurang ditekan. Khaba'ith, ta'malul khaba'ith. Ta'malul khaba'ith. Innahum kanu qawma saw'in fasiqin. Satu lagi tuh Pak. Siap. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas solihin. Sadaqallahu Bacain terjemahannya Pak. Oh, saya ambil dulu di depan Ustaz. Oh iya. Sebentar, Lanjutlah berarti dulu. Siapa Waduh. setelahnya nanti? Oh, Ini ya, kena penalti nanti nih Mas Bro. Penalti karena dilunasin sebelum jatuh tempo ya Pak. Ayo Pak, siapa selanjutnya? Pak Indra? Pak Oke. Kurniawan? Saya dulu, boleh. Tafadhal. Oke. Mumpung ini nama-nama nabi semua ini. Ya, jadi enak bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauma saw'in fa'aghraqnahum ajma'in. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat. Ulang Ustaz. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Nafashat fihi dari nafashat aja. Nafashat fihi ghanamul qaum. Wa kunna li hukmihim syahidin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Lanjut Ustaz. Udah cukup lah berarti. Udah dari ini tadi kan, dari Wanuhan. Ya. Artikan Pak Eko dulu ya. Atau nggak kita baca aja lah dulu ya. Baru nanti setelah itu menerjemahkan. Silakan yang selanjutnya. Ya, Mas Kor mau atau Mas Kor duluan? Duluan, Marawi. Oke, saya duluan ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan meh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti haknya dilembutin dikit Pak Robian. Rahim gitu ya. Rahim. Wa 'allamnahu. Oh, dari mana Ustaz? Bukan dari 72. Fa fahamna ya. Iya ya. Wa wahabna. Oh, ulangi lagi. Tadi udah Pak Indra belum habis loh. Belum. Baru sampai syahidin tadi beliau, sampai 79 ya. Oke, ya. Sekarang 79. Ya. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna wa ilma wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud ainnya pendek wa sakharna ma'a Dawud وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فكنا بكل شيء عالمين. وكنا ya, bukan fakunna. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Di belakangnya وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Sadaqallahul azim. Dari 71. Dari 72 lagi, ulangin aja. Ulang. A'udzu billahi Saya mulai, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. Iqamas salamanya pendek. Iqamas salati. Wa ita. Tadi wa itanya udah bagus ya. Dari iqamah aja Pak. Wa iqamah. Wa iqamas sholati wa ita'az zakah.
Sad wa iqamas salati wa ita'az zakat. Sholati Sad wa iqamas salat. wa iqamas sholati Sad bukan sho. Sad mulutnya dibulatkan. Sad. Lidahnya nanti di langit-langit ditutup. Sad. Iqamas sholati wa ita'az zakah. Ya, iqamas salati wa ita. I-nya panjang ya Pak. Ada ya. Ya sukun itu. Ita 2 harokat. Ita az-zakat. Az-zakah. Az-zakah. Wa kanu lana abi'a wa kanu lana abidin. Iya. Tadi di awal udah benar K-nya, tapi karena ainnya salah Bapak ulang lagi kan. Akhirnya K-nya itu ngikut kepada ain ya. Jadi K gitu. Apa tadi? Bapak bilang kanunya jadi mirip-mirip ain ada. Kanu biasa Jawa kanu. A-nya bagus tadi. Wa kanu lana abidin. Waluton ataina. Waluton atainahu hukman wa ilman wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is. Innahum kanu qauma sau'in fasikin. Udah bagus tuhnya ikhfa-nya sau'in. Manfanya aja kurang panjang. 2 harokat. Karena ada alif itu kan. Fasikin. Qauma sau'in dari situ. Qauma sau'in fasikin. Sau'innya 2 harokat, sau'in fasikin. Nah, jadi itu ada yang i, sau'in, fa, kemudian kin. Itu sama-sama 2 semuanya. Kanu qauma sau'in fasikin. Itu lagi. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minash-sholihin. Ya, innahu minas-sholihin. Nah, siapa yang baca artinya? Pak Indra lah ya. Baca Pak. Pak Indra dari awal sampailah. Satu orang aja lah ya, kita minta Pak Indra aja ya. 72. Pak Robi. Pak Indra paling lengkap 72. Dia kan yang nyindir-nyindir tadi kan. Kita kasih tugas. Lihat ini ya. Nah gitu deh itu Ustaz. Kok malah kita kena hukum ini? Kita mengingatkan yang baik pada Pak ya. Kalau di dalam bahasa, kalau di dalam pepatah orang Arab itu man sa'ala fahuwa mas'ul. Barang siapa yang bertanya, maka dia yang bertanggung jawab. Nah, itu pepatah orang Arab. Man sa'ala fahuwa mas'ul. Siapa yang bertanya, maka dia yang bertanggung jawab. Ampun. Itu sampai minggu depan itu Ustaz. Minggu depan masih Indra itu. Ya,
Nggak apa-apa Enggak, Ustaz. sebenarnya karena Pak Indra ini kan, karena Pak Indra MC sebenarnya. Suaranya bagus mungkin. Ini video aku Iya. nggak keluar ya, aneh. Ngapain? Oke. Videonya nggak keluar ya. Kena troll, Mas Bro. Hah? Kena Kena hukuman troll. juga. Diacak dari itu sinyalnya mungkin. 73 Ustaz ya. Dan kami 72. menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan Dari kami 72 wahyu- nanti nggak nyambung nanti dengan apa yang lain. Dari 72 baru nanti dapat maknanya itu siapa mereka. Oke, siap. 72. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Berarti Bani Israel ya. Dan kami Dua-duanya ya. Ishak dan Yakub. ya, Oh iya benar Bani Israel khusus, bukan Ismail. Lanjut waja'alnahum. dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Oh, berarti waja'alnahum itu merekanya bukan Bani Israel, tetapi anak dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Yakub. Ishak, Yakub ya, dari Yakub ada 12. Ada dari Yakub dan keturunannya saja yang menjadi nabi. Mulai dari Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, ya kan, kemudian ada Samuel, ya kan, kemudian ada juga Nabi Harun. Jadi ini khusus para nabi-nabi. Karena Bani Israel kan tidak semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian di sini dikatakan a'immah. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Berarti para nabi. Lanjut. Dan kepada Lut. Dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Ya, karena ini perbuatannya itu bukan hanya istilahnya penduduk kaum Nabi Lut saja yang melakukan perbuatan keji. Setiap perbuatan, kalau menurut dokter saya dulu di Azhar, perbuatan keji itu semua yang terkait dengan syahwat dan kemaluan. Baik itu perzinahan, baik itu juga sama yang lagi heboh ini siapa? Banyak kan sekarang bertanya, apakah boleh mendatangi istri dari belakang, karena kemarin heboh siapa itu kan. Para ulama kan sudah menggolongkan kaum Nabi Lut itu dihancurkan bukan hanya karena mereka terlibat percintaan sejenis, tetapi mendatangi tempat yang diharamkan. Keji di sini ya mempunyai dua sifat. Yang pertama keji dalam masalah kemanusiaan. Ya. Yang pertama menghilangkan marwah kehormatan bagi perempuan. Yang kedua menimbulkan penyakit. Ya. Kemudian keji dalam makna majazi, yaitu keji yang mengakibatkan apa itu kemarin itu saya baca. Keji yang pertama, yang kedua itu keji dihitung sebagai perbuatan yang dia merusak tatanan sosial gitu. Jadi nanti tidak akan berkembang manusia. Banyak kemarin itu fatwa-fatwa tentang itu mendatangi istri, ya kan, karena kasus yang di Indonesia ini lebih suka mereka berita yang viral daripada seperti National Geographic, seperti dokumentasi. Nggak suka orang Indonesia. Orang ini suka yang di mana yang viral di media sosial, itulah nanti yang jadi jadi bahan televisi sampai nanti berminggu-minggu. Kurang edukatif.
Jadi keji ini dihancurkan, dia keji karena dua hal ya. Yang pertama karena dia membuat rusak korban. Yang kedua juga dia merusak tatanan sosial. Apa saja, berzina, apalagi yang terkait itu abuse, pelecehan, itu semua perbuatan keji. Ya. Apalagi juga berbeda dengan membunuh. Membunuh itu dia menghilangkan nyawa, jaraim, kriminal. Tapi kalau yang terkait dengan kemaluan dan syahwat itu dinamakan perbuatan keji. Kalau dilakukan, dan keji ini ada tingkatannya yang saya baca itu ya. Ada keji itu yang bisa dihilangkan dengan solusi, misalkan perzinahan. Bisa diberikan solusi dengan pernikahan. Tapi ada yang perbuatan keji yang memang tidak ada solusinya. Seperti itu ya. Lanjut, Pak Indra. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang soleh. Ini Nabi Lut dan orang yang beriman dengannya yang hanya beberapa orang itu aja ya, yang diselamatkan dari apa siksaan kepada kaum Nabi Lut, yaitu mereka ditimpa hujan batu. Hujan batu diangkatkan dulu, kemudian dibalikkan mereka dari diangkatkan mereka setinggi langit tempat para malaikat, sehingga para malaikat mendengar longlongan anjing kampung Sodom, kemudian mereka dibalikkan dan dihentakkan, ya, dihempaskan. Lanjut. Dan ingatlah kisah Nuh, Nabi Nuh. Sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya. Lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Apa maksudnya itu, Pak? Dan ingatlah tentang kisah Nabi Nuh. Sebelum itu ketika dia berdoa kami perkenankan. Ya kan? Maksudnya sebelum Nabi, adakah doa Nabi Nuh yang ditolak? Berarti kan Allah mengatakan bahwasanya sebelum kejadian dia berdoa untuk supaya anaknya nanti diselamatkan di yaumil mahsyar, ya kan? Semua permintaan Nabi Nuh itu diijabah oleh Allah. Bahkan ya, kalau memang orang beriman yang sedikit itu kan memang sudah ketentuan Allah ya. Walam yu'minuna illa qalila di dalam surah Nuh itu. Nuh, kami utus kau ke suatu negeri tapi tidak akan beriman selama 950 tahun dan tidak akan beriman kecuali sedikit. Itu kan sudah diberitahukan. Jadi selama proses dakwah Nuh yang panjang itu, semua doa Nabi Nuh itu memang dikabulkan. Kecuali satu saja, setelah terjadinya banjir, Nabi Nuh mengangkat doa ketika melihat anaknya diterjang badai. Waktu itu kan dia meminta anaknya untuk naik kan. Ya bunayya irkab ma'ana. Ya, kata anaknya, kata Nabi Nuh, wahai anakku, naiklah bersama kami. Kata anaknya, tidak, aku akan menaiki bukit, ya. Sa'awi ilal jabal, katanya. Sa'awi, nanti aku akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma'. Maka aku akan selamat dari banjir. Nah, akhirnya kan tidak selamat kan, kata Nabi Nuh, tidak akan ada yang selamat hari ini. Setelah itu kan, setelah melihat anaknya tenggelam, Nabi Nuh berdoa. Doa itulah yang dilarang oleh Allah. Mendoakan seseorang yang sudah selesai hajat hidupnya tapi mati dalam keadaan kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk golongan ahli keluargamu, bukan familimu, bukan anakmu. Sesungguhnya perbuatanmu itu mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi satu saja doa Nabi Nuh yang tidak diijabah oleh Allah. Itu maksudnya. Sebelum itu doa Nabi Nuh itu
diijabah semua. Kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Lanjut, Pak. Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan pengertian kepada Nabi Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Nabi Daud, dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Nabi Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Kan kita tahu kan, Nabi Daud itu adalah seorang yang memakan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Karena Nabi Daud adalah seorang pandai besi, pembuat baju besi. Dan dia berarti dia juga tidak mengambil ini. Itu dikatakan oleh Ibnu Katsir sebelum menjadi raja. Setelah menjadi raja, nggak mungkin lah ya. Karena banyak tugas yang harus diselesaikan. Saya izin sholat. Ya? Iya, saya izin sholat maghrib dulu bentar ya Pak ya. Siap, Ya, siap Ustaz. Langsung. Silakan, Ustaz. Yang diambil itu bukan hanya dari seorang tua saja, tapi bahkan dari seorang anak muda, ya kan? Nah, inilah bukti bahwasanya Al-Quran itu tidak dia tidak mengkulturkan suatu pendapat karena gelar saja, ya. Tapi mana yang benar, mana yang terbaik, mana yang paling sedikit kemudaratannya, maka itulah yang diambil. Ya, ini buktinya Allah mengisahkan. Apakah Nabi Daud marah dengan pembenaran dari anaknya? Justru tidak. Justru dia menjadi bangga karena anaknya telah mendapatkan hikmah yang luas ataupun ilmu yang baik. Kan itu maksud dari ayat 77 dan dari ayat 78 dan 79. Ya. Baiklah, kita kembalikan kepada Pak Indra. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ada pertanyaan Ustaz tentang Nabi Daud ya. Iya Pak. Jadi itu kan beliau pandai menjadi tukang besi ya, pandai besi. Pandai besi. Ya, Pandai besi. Itu adalah salah satu mujizat bukan untuk beliau. Kalau mukjizatnya dilunakkan kepada beliau besi-besi, mukjizatnya. Tapi kalau untuk pandai besi itu mah semua orang bisa, bukan Nabi Daud saja ya. Tapi besi itu menjadi lunak di tangan Daud ya. Kekuatan Daud super lah begitu. Oke. Dan ketika Nabi Daud itu kisahnya bagaimana ya Ustaz? Boleh cerita sedikit nggak? Nabi Daud beliau kan yang beliau yang diangkat menjadi raja setelah kematian daripada raja Bani Israel yang berhasil mengalahkan waqatala Jaluta Talut. Setelah jadi ada dari bangsa Amalek itu ya, yang Jabbarin, yang Jabirun,
Jabir itu artinya berlaku kezaliman, seorang pembuat kezaliman. Dan pada saat itu Bani Israel tidak mempunyai pemimpin. Kemudian dari kalimat Nabi Samuel yang saat itu menjadi pemimpin agama bagi Bani Israel, pada saat itu belum masuk. Pada saat itu mereka sudah terusir lagi dari Yerusalem untuk kedua kalinya. Kan mereka masuk pada masa Yusha bin Nun setelah 40 tahun dihukum di Bukit Tin. Nabi Samuel mengatakan itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya yang menjelang Bani Israel itu mendapatkan kemenangan kembali. Kan lama juga itu, kalau tidak salah 80 tahunan lah mereka terombang-ambing tidak mempunyai pemimpin. Selama ini pemimpin lain, nabi lain. Ya kan? Kalau Nabi Yusha, dia hanya pemimpin agama, tapi pemimpinnya lain. Baru pada zaman Nabi Daud dan Sulaiman, pemimpin itulah yang menjadi nabi. Dialah raja, dialah nabi. Oke. Maka menjelang kabar gembira tersebut, ditemukanlah kembali lauha. Lauha itu adalah bukan loha. Kotak, peti, tempat penyimpanan barang-barang Nabi Sulaiman yang telah hilang. Ada di situ 10 batu, ada di situ batu tempat menulis Taurat yang dibawa kemana-mana. Jadi Bani Israel itu kalau berperang dia bawa itu, peti itu. Di dalamnya juga ada tongkat Nabi Sulaiman. Ada juga untuk memanggil tentara itu yang dari tanduk kerbau itu. Whistleblower. Aduh, lupa sih. Iyalah. Yang dari kerang yang itu. Untuk alat bekam. Iya, yang dari tanduk yang berputar-putar. Jadi kalau kita tiupkan suaranya menggema. Itu ada juga milik Nabi Musa. Maka ada satu mangkuk atau saya lupa ya, atau tanduk itu yang dia mempunyai minyak. Tandanya kalau satu nabi telah datang ataupun satu pemimpin yang akan memberikan kemenangan bagi Bani Israel datang, maka minyak yang ada di dalam tanduk itu akan mendidih. Mendidih. Ternyata itulah dia Nabi Samuel. Iya, Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk diangkat seorang pemimpin. Ya. Untuk apa? Untuk menyerang si Talut ya. Wa qatala Dauda Jalut, untuk menyerang Jalut. Ya. Pelankan sedikit ya. Jalut itu. Jadi ketika Nabi Daud itu berada di depan rumah Nabi Samuel, itu minyaknya itu mendidih lagi. Barulah kata Nabi Samuel, itu anak itu nanti akan menjadi nabi. Tapi sebelum dia menjadi nabi, pemimpin kalian adalah si Talut. Talut itu kalau nggak salah dia tukang jemur Jemur kulit ternak. Jemur kulit ternak, dijemur. Nggak terima orang Bani Israel, masa kami diberi pemimpin orang tukang menjemur kulit ini, kulit ternak, nggak terima. Tapi kata Nabi Samuel, itulah ketentuan Allah. Ya, diajak Jalut lah mereka berperang untuk melawan Talut. Pemimpinnya si Jalut, tapi ada anak kecil yang ikut, seorang penggembala kambing kurus. Itulah Nabi Daud. Nah, Nabi Daud, kalau nggak salah sudah pernah saya cerita ini. Nabi Daud kemudian melempar sebuah, dia bukan ketapel, tapi miriplah semacam senjata anak-anak Palestina zaman sekarang itu, yang dia itu menggunakan tali. Kalau anak Palestina sekarang kan botol diisi bensin, kemudian ada api kan. Ketika dilempar, itu
botolnya lepas beserta talinya, tapi cara memegangnya itu ada. Ketika kita melepaskannya itu, dia tenaganya nggak berkurang. Nah, itulah salah satu kehebatan Nabi Daud. Maka terbunuhlah si Jalut. Ya, tapi yang diangkat menjadi raja bukan Nabi Daud, karena dia bukan pimpinan perang. Yang diangkat adalah si Jalut. Baru setelah Jalut meninggal, diangkatlah Nabi Daud menjadi raja. Ya. Oke, Ustaz. Ya, Itu terima kasih. antara Nabi Yusha ke Nabi Daud itu banyak nabinya. Termasuk juga ada Nabi Samuel. Terus juga sempat juga mereka dibawa ke Irak untuk dijadikan budak. Lahir di sana Nabi Daniel. Kemudian ada Nabi apalah lagi itu ya. Syam'on. Itu Syam'on itulah Samuel ya. Atau kata orang barat Samson. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Itu Ustaz. harus dalam apa khusus ya, dalam satu kajian khusus kalau sejarah Nabi Daud itu ya, karena itu adalah sejarah yang panjang ya, mulai dari beliau Nabi Daud itu menggembala kambing sampai juga ikut berperang tanpa izin, ya kan? Dia pergi bersama saudaranya, yang diizinkan ayahnya cuman saudaranya. Tapi kata ayahnya, kata saudaranya, biarlah ayah, dia nggak usah ikut berperang. Dia cuman bantu-bantu orang-orang yang terluka. Akhirnya diizinkan oleh ayahnya. Tapi malah dia yang berhasil membunuh pemimpin dari kaum bangsa Amalek tersebut. Karena dia terlalu muda, dia nggak dijadikan raja. Baru setelah raja Bani Israel itu meninggal, diangkatlah Nabi Daud menjadi raja. Di situ cemerlangnya semakin kuat, maka dia dijadikan inilah ya, deputi ataupun vice president gitu. Baru setelah itu dimulailah kerajaan Daud, Sulaiman. Setelah Sulaiman, kerajaan Bani Israel berpecah. Ada yang di bagian utara, di bagian Tobaria, ada yang di bagian Yerusalem, ya, terbagi dua. Nah, yang di Tobaria hanya 100 tahun, yang di selatan, yang di Yerusalem itu sampai 500 tahun. Sampai nanti datang bangsa apalagi bangsanya ini orang Nabi Ibrahim, bangsa Babel, ditarik lagi jadi budak. Panjanglah sejarah Bani Israel itu. Beberapa kali mereka keluar dari Yerusalem. Baiklah, kita lanjutkan dengan hadis kita hari ini. Insya Allah kita pada hari ini akan membahas tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Ya. Nah, ternyata ini ada berita baru ya dari hadis Imam Bukhari tentang bagaimana manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Yuhsyarun nas ala salasi faraid. Jadi manusia itu nanti digiring ke mahsyarnya itu dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah ya, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan 3 kelompok. Yaitu orang-orang yang berharap dan takut. Nah, kelompok yang pertama yaitu orang berdua di atas 1 ekor unta. Ya. Kemudian yang kedua kelompoknya adalah 3 orang berada di atas 1 ekor unta. Nah, kemudian ada juga yang 4 orang di atas seekor unta. Kemudian ada yang 10 orang di atas 1 ekor unta. Berarti ini semuanya orang-orang beruntung kan? Karena perjalanan menuju mahsyar itu sangat jauh. Ya kan? Dalam sebuah hadis yang lain, saya potong sebentar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di suatu tanah yang berwarna putih. Ya, kita dikumpulkan di suatu tanah yang berwarna putih, kemerah-merahan. Seperti adonan roti yang terbuat dari tepung yang bersih. Ya, Sahal berkata di sana tidak ada tanda, 1 tanda pun bagi seseorang. Maksudnya dia itu bersih,
Tidak bisa seseorang menandainya sehingga dia bisa lari dari tempat tersebut. Kemana saja dia memandang, itu tanahnya warnanya sama. Ya, ini sebelum kiamat diciptakan. Yuhsyarun nasu, sebelum manusia, ini perjalanan manusia menuju padang mahsyar. Jadi tadi ada yang dua orang di atas satu ekor unta, ada yang 4, kemudian ada yang 10, ya, ada 2, 3, 4, 10. Sisanya ini orang-orang kafir, mereka akan dihalau menggunakan api. Ya, jadi nggak ada malaikatnya, api itu saja yang terbang menjaga mereka. Kalau dia apinya berhenti beristirahat, baru mereka bisa beristirahat. Bagaimana apinya? Api itu akan beristirahat, ya, beristirahat siang bersama mereka, di mana mereka istirahat siang, dan akan berhenti di malam hari bersama mereka, di mana mereka beristirahat malam. Juga akan berada bersama mereka di pagi hari, ya, ketika mereka sedang berjalan, serta berada bersama mereka di sore hari ketika mereka berjalan di sore hari. Ya. Jadi orang-orang di sini dibagi dua, ada yang berjalan kaki, ada yang berada di atas unta, ya, di atas unta. Maka perjalanan ini kan perjalanan yang jauh, karena padang mahsyar itu menurut ulama itu belum lagi diciptakan, ya, belum lagi diciptakan. Dia diciptakan setelah manusia dibangkitkan dari alam barzahnya. Barulah diciptakan. Jadi dari alam barzah, ya, menuju kepada mahsyar yang terbuat dari tanah yang putih kemerah-merahan tadi, itu perjalanannya panjang, ya, dari tempat alam barzah kita itu. Alam barzah itu yang mana? Alam lain lagi. Dia bukan alam dunia, dia bukan alam akhirat. Dan itu juga nanti akan dihancurkan alam barzah. Ya. Kita belum, walaupun kita belum dapat membuktikan susahnya alam barzah, tapi kita meyakini dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Ya. Di dalam Al-Quran, salah satu hadis tentang alam barzah, salah satu hadis tentang siksaan kubur adalah mengisahkan tentang Fir'aun. Ya, maka kami tampakkan siksaan api neraka itu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, itu siksaan bagi Fir'aun. Nah, jadi ini sebagai dalil jawaban bagi orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada azab dan tidak ada nikmat di alam kubur. Ada juga kelompok Islam yang mengatakan bahwasanya di alam kubur itu hanya sekedar tempat peristirahatan saja. Nah, itu Mu'tazilah. Tapi tidak sesesat orang-orang kalau nyebutnya liberalis sekarang lah, ya. Seperti misalkan Megawati. Dia mengatakan, menafikan bahwa akan ada proses ataupun akan ada kehidupan setelah kematian. Ada kan lihat ceramahnya? Maka waktu kemarin 1 minggu ini diberitakan dia kritis masuk rumah sakit, ya kan? Banyak itu orang-orang komen, bentar lagi dia akan mengetahui apa yang dia ingkari selama ini. Ya kan? Kan dia mengingkari itu tentang alam barzah, ya kan? Orang-orang apa katanya begitu? Mereka mengatakan bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada, saya nggak terlalu hafal ya, intinya dia mengingkari kehidupan setelah kematian. Belum ada pula yang Allah hidupkan kembali setelah dimasukkan ke dalam alam barzah. Nggak ada kan? Belum ada, sampai setua dunia ini belum ada orang yang menceritakan yang dia itu terpercaya siqah. Bahkan Rasulullah sendiri belum pernah menceritakan kepada kita, ya, seseorang yang sudah masuk ke alam barzah kemudian dia dihidupkan kembali. Kalau orang sudah mati hidup ada, ya kan?
seperti yang diapakan oleh Nabi Isa, yaitu kemudian yang membunuh pamannya pada masa Nabi Musa untuk mengambil harta warisan, tapi setelah itu dimatikan kembali. Mereka tidak sempat bercerita tentang alam barzah. Semuanya keimanan kita terhadap alam barzah murni daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kan nggak ada keluarga kita yang sudah mati 1 minggu, kemudian dia berhasil keluar dari kuburnya, kemudian dia benar-benar menceritakan kejadian tentang alam barzah. Nggak ada. Ya kan? Tapi rasa takut kita ini murni dari Al-Quran. Al-Quran memang sedikit sekali menceritakan tentang siksa kubur, sehingga orang-orang Mu'tazilah meyakini tidak ada siksa kubur. Ya. Tetapi orang-orang liberalis dulu tidak sampai kafir, sebagaimana orang sekarang yang sampai dia menafikan ataupun meniadakan kehidupan setelah kematian. Itu sudah masuk golongan kafir itu. Karena apa? Karena salah satu keimanan di dalam Islam adalah keimanan terhadap hal-hal yang gaib, yang sudah diputuskan secara qat'i, secara putus oleh Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan orang, tapi ada juga beberapa cerita katanya dia mati suri, di dalam kematian itu dia melihat ini itu tidak bisa dijadikan patokan. Patokan kita adalah hadis-hadis, ya, hadis-hadis sahih bagaimana keadaan manusia di alam kubur dan di alam barzah. Kemudian juga ada hadis dari Aisyah tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Ya, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din. Faqala al-amru asyaddu min ayyuhimmahum zalik. Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, manusia nanti di alam mahsyar, ya, di tanah yang tadi putih kemerah-merahan, mereka akan dikumpulkan tanpa bersandal, ya, telanjang dan tidak dikhitan. Jadi manusia itu semuanya tidak dikhitan, ya. Ini menunjukkan kembali kepada Allah dalam keadaan bagaimana dia dilahirkan. Maka Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, kaum laki-laki dan kaum perempuan saling melihat satu sama lain. Maka Rasulullah bersabda, kengerian di hari itu sangatlah dahsyat sehingga tidak mungkin memperhatikan hal-hal seperti itu. Maksudnya apa? Saking dahsyatnya hari itu, mungkin di depan Pak Robi ada siapa, Madonna yang tidak pakai sehelai benang pun, itu sudah tidak tertarik lagi Pak Robi. Ya. Di depan Pak Kurniawan, Nikita Mirzani, yang sudah tidak memakai, nggak tertarik lagi Pak Kurniawan. Karena apa? Karena sudah mengerikan hari-hari. Subhanallah. Sangat mengerikan hari tersebut. Luna Maya sama Cut Tari. Ya, yang diimpi-impikan selama ini di dunia ternyata di sana tidak begitu menggairahkan lagi. Kenapa? Karena mengharapkan ampunan, kemudian mengharapkan supaya diberikan diberikan kursi VIP. Maksudnya udahlah, saya nggak usahlah pakai proses penimbangan, penghitungan, kemudian proses-proses sirat, langsung aja masuk ke dalam surga. Nah, orang mengharapnya kebanyakan seperti itu. Ya. Nggak ada lagi yang mau mengharap ngantri lagi segala macam. Tapi keadaan masing-masing sesuai dengan apa yang dibawa dari kehidupan dunia. Ya. Nah, kalau kita di dunia idolanya Obama, di sana nanti kalau udah jumpa Obama udah nggak kepikiran lagi. Siapa kau katanya. Yang penting bagaimana kami supaya selamat dari hari yang sangat panjang itu. Kemudian juga ada hadis, ya, yu'rakun nas yaumal qiyamah hatta yazhaba arakuhum. Manusia akan berkeringat pada hari kiamat hingga keringat mereka
menyerap dalam tanah sedalam 70 hasta ya. 70 hasta. Dan keringat mereka akan sampai pada mulut mereka hingga akhirnya mencapai telinga mereka. Nah, tapi ini dengan amal. Ya, dengan amal yang amalnya sesuai dengan yang amalnya itu banyak, maka dia tidak termasuk orang-orang yang diberikan kesusahan pada hari kiamat. Nah, kemudian ya ada lagi satu. Kalau awwalu ma yuhasibu indallah ya as-salah. Amal ibadah yang pertama sekali akan dihisab, maksudnya di yaumil hisabnya, di hari perhitungan itu salat dulu ya kan. Baru puasanya, baru nanti zakatnya ya kan. Nah, tapi kalau awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Sebelum masuk ke hisab itu kan nanti ada dulu pelunasan hutang. Yang dulu belum sempat meminta maaf atas gibahannya, fitnahnya, keburu meninggal yang satu dan dia tidak meminta izin kepada ahli warisnya, maka nanti di sanalah dipikulnya. Yang belum sempat membayar hutang, tidak diselesaikannya dengan ahli warisnya, walaupun sudah tidak berjumpa dengan orang yang berhutang, di sana lagi dulu diselesaikan. Yang dulu ada 1 meter melebih membangun tanah ke tanah orang lain, tidak dia bayar, di sanalah diselesaikan. Yang dulu dia ada memecat karyawannya, tidak dia bayar pesangonnya, di sana dia menyelesaikannya. Nah, tapi itu semua nanti. Yang paling pertama diselesaikan ya di padang mahsyar itu adalah tentang darah, ya. Nah, tentang darah yang membunuh. Kalau belum dia menyelesaikan kisas ataupun membayar diatnya, maka disitulah nanti diselesaikan. Berapa dosa seorang pembunuh? Maka dosa keluarga, dosa yang dibunuh tadi diambil, diletakkan di atas pundaknya. Ya. Jadi kalau yang pertama sekali dihisab adalah salat, tapi nanti yang pertama sekali diselesaikan adalah masalah tentang darah ataupun tentang menghilangkan nyawa manusia. Tidak cukup hanya dengan itu, kita juga pengen lah ya supaya bahagia. Kita buka juga hadis tentang keadaan gambaran surga dan gambaran neraka. Ya, idza sara ahlul jannati ilal jannah, ahlun nari ilan nar, ya, ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar thumma yuzbah. Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, kematian didatangkan dalam bentuk seekor domba, lalu diposisikan dia di tengah-tengah antara pintu surga dengan pintu neraka. Kemudian ya kematian tadi, domba tadi disembelih. Kemudian yang menjaga neraka dan surga berseru, wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, setelah di dalam neraka tidak ada lagi kematian. Ya, sehingga itu menambah kegembiraan bagi penduduk surga dan menambah kesedihan bagi penduduk neraka. Kalau kita di atas dunia, ya, kalau kita di atas dunia, kan banyak ya Pak, orang sudah tua, terus anak-anaknya nggak peduli, tapi dia ada ilmu agama, dia tetap pasrahkan dirinya kepada Allah. Nah, dalam doanya, walaupun mungkin aku sengsara, tidak punya harta di atas dunia, ditinggalkan anak dan saudara, tapi aku masih punya iman, tapi aku masih punya tapi Allah masih sediakan balasan yang lebih indah dari dunia, yaitu adalah surga kematian. Yaitu adalah surga dan berakhir nanti dengan kematian. Tapi bagaimana kalau keadaan di sana? Apalagi yang kita khayalkan kalau sudah tidak ada kematian. Nah, kalau menurut orang-orang yang tidak beragama, malah kematian menjadi solusi dari sebuah kepahitan. Ya kan? Iya. Di Jepang itu orang-orang mengakhiri hidup hanya karena masalah himpitan ekonomi, mungkin juga masalah karir di Korea, bahkan di negeri-negeri barat juga. Tapi di dalam
Tetapi umat Islam menganggap kematian itu, bagi orang yang bertakwa, menganggap kematian adalah pintu untuk dirinya terlepas dari kesengsaraan. Sama orang-orang yang nggak bertuhan juga lepas dari kesengsaraan menurut mereka. Padahal mereka nanti akan disiksa dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah berfirman kepada penduduk surga, hadisnya diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Innallaha yaqulu li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, mereka menyaut, ya, kami telah memenuhi panggilanmu ya Allah dan siap membahagiakanmu ya Allah. Allah lalu berfirman, apakah kalian ridha? Maka mereka menjawab, mengapa kami tidak ridha? Sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Allah berfirman, aku akan berikan untuk kalian yang lebih baik dari itu. Maka mereka berkata, ya Rabb, apa yang lebih baik dari itu? Allah berfirman, aku akan berikan kalian keridhaanku, sehingga aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian selamanya. Ya. Jadi, sebagaimana yang pernah di-share dulu itu yang tingkatan rezeki itu kan, tingkatan yang paling utama apa? Adalah ridha Allah. Rezeki itu yang paling rendah katanya harta. Kemudian yang paling tinggi adalah anak-anak yang saleh, kesehatan. Yang anak-anak yang saleh, yang paling utama adalah kesehatan. Kemudian yang paling yang keempat yang paling diutamakan adalah mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan Allah itulah yang memang benar-benar diusahakan manusia, harusnya diusahakan manusia di atas dunia. Ya kan? Hal-hal kecil saja, tapi continue. Saya mencari ridha Allah dengan membaca Al-Quran, misalkan 1 hari 2 halaman. Nah, bersedekah 1 hari $1. Kan seperti itu. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jangan sampai kita lewat dari kehidupan kita, tidak ada amal rutinitas untuk kita mendapatkan keridhaan Allah. Mungkin sampai di sini dulu saja Pak ya. Nah, kita bagi yang ingin bertanya, tafadhal. Saya Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Mas Bro Indra dan Ustadz. Saya bukan ingin bertanya, hanya ingin bercerita saja. Jadi seiring dengan Ustadz cerita tentang alam barzah ini, saya dulu waktu kecil itu dibelikan komik-komik pakai kertas koran gitu ya. Jadi cerita ketika kita bangkit di padang mahsyar, bahwa itu nanti ada mataharinya itu hanya sejengkal dari kepala, dan itu ada gambarnya, ada gambar kita manusia, nggak ada wajahnya, terus ada mataharinya, terus ada cerita mizan ya, ketika amal dan dosa itu ada timbangannya. Para nabi juga ya. Ya, terus yang mengerikan itu. Iya, saya sering beli juga itu buku itu. Neraka gitu ya, neraka di bawahnya itu ada api yang mendidih gitu, terus kita ngelewatin kayak jembatan dari yang lebarnya itu rambut kan, dari 7 helai rambut. Sekarang udah nggak ada lagi ya Pak Robia buku-buku itu ya? Saya nggak tahu, tapi dulu saya Padahal itu bagus juga untuk anak-anak kita kan. Dulu tidak itu. Saya beli itu Pak Eko. Kisah 25 Nabi kan. Masing-masing Nabi kan ada kisah unik tersendiri kan. Apalagi nanti tentang neraka, tentang surga. Ya, lengkap itu dulu Pak Eko. Tipis saja dia begini tuh. Betul. Tapi berwarna dan bergambar. Saya jadi sedang rewind gitu ya. Ibu saya beli terus disuruh baca ini. Iya, kalau saya beli sendiri itu di perpustakaan dekat Ibtidaiyah itu. Toko buku itu. Aduh, kalau terus ada cerita surga itu ada di situ, gambarnya ada pohon, ada buah, ada sungai. Terus ya kalau sekarang dibuat kira-kira masih laku nggak itu ya Pak ya? Nggak tahu. Orang kan udah lihatnya HP ya.
laptop Ya. tinggal baca aja kan. Kalau Ya, itu cuman masih ada, itu benar-benar itu kata Pak Robi itu memang betul-betul membantu anak-anak ya, untuk menjadi ya setidaknya takut lah ya. Kalau di ya. Sumatera banyak itu dulu tahun 90-an. Tapi gambarnya kadang-kadang kalau dipikir-pikir agak sadis juga, Ustaz. Gambar. Ya, ada yang gambar perempuannya rambutnya panjang terus mulutnya nganga begini Betul, kan. betul. Terus dimasukkan apa? Dadanya dinampain setengah, terus begini ada api dalam mulut. Betul, betul. Seperti itu Pak Eko, gambarnya ngeri-ngeri memang. Terus ada dia manjat di tebing ya kan, api dari bawah kemaluannya itu. Aduh. Gambarnya vulgar Pak, tapi kalau udah ada apalagi setengah ya. Tapi kalau mengeri-ngerikan lah memang. Ya bagi yang mempunyai inspirasi untuk membuat itu dulu, itu amal jariahnya besar itu ya. Besar itu. Ya paling itu kalau tidak salah 6 lembaran ya Pak ya. 3-3 di Ya tipis-tipis gitu, tipis-tipis. tipis-tipis. Tapi sampulnya cantik, gambarnya berkilat. Ya itu aja Ustadz, saya cuma mau cerita, teringat itu aja tadi. Iya. Pak Indra juga Kalau sering saya dulu beli itu- itu. Pak Kalau Eko? saya itu Ustaz, neraka. Dia ada Kalau saya neraka, ini, ada Ustaz. surga, terus kisah-kisah para nabi dan umatnya. Terus juga ada kisah ini tentang Bani Israel. Bani Israel itu kan banyak kisah-kisahnya itu kan. Yang tentang Ashabul Ukhdud itu. Maksud saya itu dulu orang yang membuat itu, ulamanya itu ya Allah, dia itu inspiratif berarti ya. Dan nggak terbuat sama orang zaman sekarang. Malah anak-anak kita kan, anak-anak di sekolah saya itu udah lajang, udah kelas 3 SMA, tontonannya masih, bukan tontonannya, masa dia brewokan, badannya tegap, kelas 3 SMA, dia baca ini, komik Sailor Moon yang via PDF itu. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Ya, apa, Dragon Ball, segala macam kan. Itu sayang. Kalau bisa dibuat lagi tuh. Kisah-kisah seperti itu. Saya baru mau ngomong saya baca Wiro Sableng, jadi malu. Itu kan Wiro Sableng itu udah tahun 2000 kan Pak. Ini tahun 90-nya. Wiro Sableng itu 2000 kok. Enggak, jadi Mas Bro Indra ini dari kecilnya langsung Wiro Sableng dia, Ustaz. Jadi memang ada dua, kalau ada yang beli buku itu, buku-buku tipis tadi Pak Eko ke toko buku Islam, ada juga yang beli apa itu, buku novel-novel yang segini-segini kecil-kecil pinggir jalan itu kan ada juga ya Pak. Yang apa? Candy. Ya Pak Indra ya. Iya, novel-novel syahwat itu. Wah, itu Nggak banyak ngerti juga yang saya beli itu Ustadz, apa yang dia omongin. Ada itu dulu. Zaman-zaman kita kecil lah, zaman saya kecil. Ada itu. Ceritanya macam-macam itu. Novel-novel tipis itu. Kita beda generasi Ustadz, jadi Oh iya ya. Oh, zaman generasi Pak Indra Ustadz belum mungkin. itu ya? Belum ada itu ya? Zaman itu Ustaz, Kopinho, Mas Bro Indra itu. Kopinho Wiro Sableng kita. Kopinho Wiro Sableng. Oh gitu. Zaman Zamannya Berry Prima Pak Indra. Ya, Eva Arnaz. Zaman Pak Indra dia masih VHS yang warna-warna itu, Ustaz. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Benar. Habis zaman Kasetnya saya aja itu masih kaset bersaing itu lagu. antara buku-buku Islam sama buku-buku novel tipis itu, yang Candy itu. Nah, itu untuk anak mudanya. Kalau kami anak-anak ibtidaiyah baca buku-buku neraka. Nanti yang nenek-nenek lain lagi dia. TTS. Oh, hobi kali nenek-nenek mengisi TTS. Enak ya zaman itu ya, semuanya membaca. Iya. Oh, zaman sekarang mana ada lagi orang pegang buku, Pak. Bener. Sekarang gadget semua Ustaz, device. Ya. Sip, ini Ya. udah silakan. Kita sudah masuk jam 8 nih, lewat mungkin. Mari kita tutup. Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Ya, Kita tutup sama-sama. dengan doa majelis, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika. bihamdik. Bihamdik. Asyhadu an la La ilaha illa ilaha anta. illa anta.
Astagfirullah wa atubu ilaik. Oke, Ustaz, terima kasih teman-teman. Iya, Terima sama-sama. kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin semua. Maaf lahir batin juga semuanya. semua. Ya.